Halo, selamat bertemu kembali. Saya ucapkan kepada seluruh kelas 11 dalam pembelajaran jarak jauh, khususnya kepada seluruh kelas 11 SMA Negeri 1 Hutabayu Raja. Di sini kita kembali akan melanjutkan materi kita. Ini materi baru, bab 2. Adapun judul materi kita hari ini, Perang Melawan Kolonialisme dan Imperialisme. Minggu lalu sudah kita adakan penilaian harian dari bab 1. Saya merasa cukup bangga kepada kalian semua. Nilai kalian baik ya. Jadi artinya kalian di sini bisa memahami materi bab 1. Ya, saya harap juga di bab 2 ini kalian lebih baik lagi nilainya ya. Jadi dalam bab 2 ini kita akan membahas 2 submateri. Yang pertama kita akan bahas Aceh versus Portugis dan POC. Kemudian materi yang kedua yaitu Maluku angkat senjata. Jadi dalam proses pembelajaran ini saya sangat mengharapkan kepada kalian menyimak dari awal sampai berakhirnya proses pembelajaran kita ini supaya dapat kalian inti dari pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatian kalian. Kita akan mulai proses pembelajaran kita. Tetap semangat. Perang melawan kolonialisme dan imperialisme. Jadi sebelumnya kita sudah bahas itu apa arti kolonialisme dan imperialisme. Saya harap kalian sudah paham dari pengertian kolonialisme dan imperialisme ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menganalisis perlawanan para pejuang Indonesia terhadap serangan Portugis. Yang kedua menganalisis perlawanan para pejuang Indonesia terhadap kekejaman POC. Sehingga setelah kita mempelajari materi ini, kalian bisa lebih menghargai bagaimana perjuangan para pahlawan pada masa itu dalam menentang kekuasaan kolonialisme dan imperialisme. Materi pembelajaran kita hari ini, yang pertama perlawanan para pejuang Nusantara terhadap Portugis, dan yang kedua perlawanan para pejuang Nusantara terhadap kekejaman POC. Jadi ada 2 materi yang kita akan bahas hari ini, yaitu khususnya perlawanan di Aceh dan perlawanan di Maluku untuk pertemuan hari ini. Perlawanan rakyat terhadap Portugis dan POC. 2. Perlawanan rakyat terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Jadi ada 2 bentuk perlawanan yang kita akan bahas hari ini, yaitu pertama terhadap Portugis dan yang kedua terhadap POC atau kolonial Belanda. Baik. Lihat perlawanan-perlawanan yang terjadi pada masa itu terhadap Portugis dan POC. Pertama itu perlawanan rakyat Aceh, perlawanan rakyat Maluku, perlawanan rakyat Mataram, perlawanan rakyat Banten, perlawanan rakyat Makassar, perlawanan rakyat Riau, perlawanan etnik Tionghoa, kemudian perlawanan rakyat terhadap pemerintahan kolonial Belanda itu. Lihat itu ada perang Tondano, perlawanan Patimura, perang Padri, perang Diponegoro, perang Kuputan, perang Banjar, perang Aceh, dan perang Batak. Semua nanti ini kita akan bahas, tapi untuk hari ini kita akan bahas 2 perlawanan, yaitu perlawanan rakyat Aceh dan perlawanan rakyat Maluku. Kita akan bahas materi pertama, yaitu Aceh versus Portugis dan POC. Jadi latar belakang perlawanan ini adalah kedudukan Portugis di Malaka mengganggu perkembangan Aceh. Loh, pertanyaannya begini, kenapa Portugis di Malaka, Aceh kok terganggu? Kan begitu muncul pertanyaan. Lihat, dengarkan ya. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, justru membawa hikmah bagi Aceh. Banyak para pedagang Islam yang mengalihkan kegiatan perdagangannya dari Malaka ke Aceh. Artinya mereka melakukan perdagangan ke Aceh. Itu ya intinya ya. Dengan demikian, perdagangan di Aceh semakin ramai.
Hal ini telah mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Itu ya. Kerajaan Aceh muncul sebagai kekuatan yang baru yang berhasil menguasai daerah perdagangan seperti di pantai timur Sumatera sebelah utara. Bahkan Aceh kemudian mampu mengendalikan pusat-pusat perdagangan di pantai barat Sumatera seperti di Barus, Tiku, dan Pariaman. Jadi pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Al-Khamar tahun 1537 sampai 1568 terkenal sebagai tokoh yang mengacehkan kawasan di pantai Sumatera atau di pantai barat Sumatera. Nah, itu ya. Jadi dengan adanya Portugis di Malaka, mereka sangat terganggu Aceh itu. Karena apa? Karena Aceh itu sangat mengharapkan kerjasama perdagangan dari Malaka. Nah, jadi dengan adanya Portugis ini, otomatis perdagangan mereka akan terganggu. Makanya Aceh melakukan perlawanan terhadap Portugis pada masa itu. Jadi bagaimana strategi Aceh? Nah, ini ya. Jadi bagaimana strategi Aceh untuk melakukan perlawanan terhadap Portugis? Yang pertama, itu melengkapi kapal-kapal dagang dengan senjata prajurit dan meriam. Kemudian yang kedua, mendatangkan bantuan persenjataan, pasukan, dan ahli perang dari Turki tahun 1957. Kemudian yang ketiga, mendatangkan bantuan persenjataan dari Calicut dan Jepara. Itulah strategi yang dilakukan oleh Aceh. Jadi setelah berbagai bantuan berdatangan, Aceh segera melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Portugis harus bertahan mati-matian di benteng Formosa. Nah, itu ya. Portugis harus mengerahkan senjata atau semua kekuatannya sehingga serangan Aceh ini dapat digagalkan. Oke. Sebagai tindakan balasan pada tahun 1569 Portugis balik menyerang Aceh. Tapi serangan Portugis di Aceh ini juga dapat digagalkan oleh pasukan Aceh. Nah, oke. Jadi di sini perangnya ini itu gantian menang dan kalah. Nah, lihat ya. Nah, itu. Sementara itu para pedagang Belanda juga ingin mendapatkan keuntungan dengan berdagang di pantai barat Sumatera. Bahkan kalau perlu dapat melakukan monopoli. Oleh karena itu, POC harus bersaing dengan Portugis ya. Jadi POC di sini ikut juga menyerang gitu ya, karena mereka ingin mendapatkan perdagangan juga. Nah, jadi mereka bersaing dengan Portugis ya. Nah, oke. Oleh karena itu, POC harus bersaing dengan Portugis dan harus mendapat izin dari Aceh. Padahal Aceh, nah ini, dan Aceh dikenal anti terhadap dominasi para pedagang asing. Nah, terkait dengan ini, para pedagang Belanda melalui Pangeran Maurits pernah berkirim surat kepada Raja Aceh Alauddin tertanggal 23 Agustus 1601. Oke. Jadi artinya di sini Aceh itu dikuasai oleh dua negara yang ingin saling berebut. Oke, itu ya. Nah, sementara Aceh tidak suka dengan bangsa-bangsa Barat pada masa itu. Jadi ada dua perlawanan dilakukan oleh Aceh. Oke, kita akan lihat ini. Ya, lihat Aceh beberapa kali melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Pada 1629, pasukan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda melakukan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Serangan ini sempat membuat Portugis kewalahan dan harus mengerahkan semua kekuatan menghadapi pasukan Sultan Iskandar Muda. Tetapi serangan Aceh ini belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Tadi kan saya sudah bilang bahwa perang ini bergantian menang dan kalah. Artinya tidak ada pemenang. Nah, pada saat ini juga masuk POC, karena POC juga ingin berkuasa di Aceh pada masa itu ya. Oke, baik. Apapun yang terjadi, rakyat Aceh dan para pemimpinnya tetap memiliki pendirian dan semangat untuk terus berdaulat dan menentang dominasi orang asing. Oleh karena itu, jiwa dan semangat juang untuk mengusir Portugis dari Malaka tidak pernah padam. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, semangat juang mempertahankan tanah air dan mengusir penjajahan asing semakin meningkat. Oke, baik. Dalam rangka melawan Portugis di Malaka, tadi ini Iskandar Muda, yang ini masih kita bahas tentang Iskandar Muda, berusaha untuk melipat gandakan kekuatan pasukannya. Intinya
di sini adalah perlawanan yang dilakukan oleh Iskandar Muda itu tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Oke, itulah. Baik. Jadi bagaimana proses Portugis itu berhasil diusir dari Malaka? Itu tadi seperti yang saya katakan bahwa POC juga ingin berkuasa di Aceh. Jadi mau tidak mau juga POC juga ikut menyerang Portugis, dan akhirnya Portugis itu berhasil diusir dari Malaka oleh POC ya. Setelah POC bersekutu dengan Kesultanan Johor. Oke. Itulah secara singkat bagaimana perang Aceh melawan Portugis dan POC. Oke. Ya, materi berikutnya atau materi kedua, Maluku angkat senjata. Pertama itu Maluku angkat senjata melawan apa? Itu Portugis. Jadi sebelum kita bahas ini, kita ingat kembali bagaimana sejarah singkat tentang Portugis itu tiba di Maluku ya. Portugis berhasil memasuki Pulau Maluku pada tahun 1521 ya. Mereka memusatkan aktivitasnya di Ternate. Tidak lama berselang, orang-orang Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku dengan memusatkan kedudukannya di Tidore ya. Tadi itu Portugis di Ternate, sementara Spanyol di Tidore. Jadi kan mereka ketemu antara Portugis dan Spanyol. Nah, itu terjadilah konflik pada masa itu. Sementara itu, konflik dan persaingan antara Portugis dan Spanyol di Maluku ini harus segera diakhiri ya. Dengan mengingat kesepakatan pada perjanjian Tordesillas, maka diadakan perjanjian damai antara Portugis dan Spanyol. Perjanjian Saragossa. Sepakati bahwa Portugis tetap berkuasa di Maluku, sementara Spanyol berkuasa di wilayah Filipina. Jadi pembagian wilayah kekuasaan. Makanya Portugis pada masa itu berada di Maluku, sementara Spanyol harus mengungsi pergi ke Filipina. Jadi melihat kesewenang-wenangan Portugis itu, pada tahun 1565 muncul perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun ya. Nah, jadi pemimpin perang Maluku melawan Portugis itu siapa? Yaitu Sultan Hairun. Itu sejarah singkat bagaimana Portugis itu bisa bertahan di Maluku. Adapun faktor penyebabnya, yang pertama atau faktor penyebab perlawanan rakyat Maluku, yang pertama upaya monopoli perdagangan yang dilakukan Portugis, dan yang kedua Portugis mencampuri urusan dalam negeri kerajaan Ternate. Oke, itulah penyebab rakyat Maluku melakukan perlawanan terhadap Portugis. Jadi untuk mengatasi perlawanan rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun, Gubernur Portugis di Maluku, Lopes de Mesquita, mengajukan perundingan damai. Tetapi dalam perundingan tersebut Portugis membunuh Sultan Hairun. Peristiwa pembunuhan Sultan Hairun semakin menyulut kemarahan rakyat Ternate, bahkan seluruh rakyat Maluku bersatu melawan Portugis. Jadi artinya di sini puncak kemarahan rakyat Maluku pada masa itu ketika pemimpin perlawanan Sultan Hairun itu dibunuh oleh Portugis. Ini lihat gambarnya ya. Inilah proses pembunuhan Sultan Ternate atau Sultan Hairun pada masa itu ya. Jadi ini sangat memicu perlawanan rakyat Maluku melawan Portugis pada masa itu. Inilah sejarah singkat bagaimana bentuk perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Jadi akhir perlawanan gimana? Yaitu Sultan Bahbula atau putra Sultan Hairun melanjutkan perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis. Ya, di benteng Sao Paulo dikepung selama 5 tahun. Akhirnya pada 1575 Portugis berhasil diusir dari Ternate. Jadi ada dua tokoh penting yang harus kamu ingat di sini pada waktu melakukan perlawanan terhadap Portugis dari Ternate. Ada dua. Yang pertama itu Sultan Hairun, yang kedua adalah Sultan Bahbula. Jadi Sultan Bahbula itu siapa? Yaitu putra Sultan Hairun. Jadi nanti Sultan Bahbula inilah yang berhasil mengusir Portugis dari Ternate. Nah, bentuk perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis.
Ya, selain terhadap Portugis, rakyat di Maluku juga pada masa itu melakukan perlawanan terhadap VOC, khususnya di Tidore. Nah, jadi apa faktor penyebabnya? Ini kita lihat ada dua. Yang pertama itu ada praktik monopoli perdagangan rempah-rempah. Yang kedua, campur tangan dalam proses penobatan Sultan Tidore. Nah, disinilah dicampur tangan dalam proses penobatan Sultan Tidore inilah yang membuat rakyat semakin marah pada masa itu. Karena menurut tradisi pada masa itu, seharusnya sultan yang berhak berkuasa pada masa itu di kerajaan Tidore itu adalah sultan, semestinya itu adalah Sultan Nuku. Tapi pada masa itu POC campur tangan dalam pemilihan sultan, sehingga diangkatlah putra Alam sebagai Sultan Tidore pada masa itu. Jadi inilah membuat rakyat pada masa itu semakin marah. Jadi bagaimana kita lihat proses perlawanan itu? Ini kita lihat pada tahun 1635 sampai 1646, POC harus menghadapi serangan sporadis dari rakyat Hitu yang dipimpin oleh Kaikali dan Teluka Besi. Nah, itu kemudian juga lanjut tahun 1650, rakyat Ternate di bawah pimpinan Kecili Said melakukan perlawanan terhadap POC. Dan yang terakhir itu pada tahun 1680, Sultan Nuku memimpin perlawanan rakyat Tidore. Perlawanan mendapat dukungan dari seluruh rakyat Maluku. Perlawanan ini berhasil mengembalikan kekuasaan Tidore. Inilah proses perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Tidore pada masa itu terhadap POC. Jadi pada akhirnya perlawanan rakyat Tidore ini berhasil mengembalikan kekuasaan Tidore. Demikianlah akhir dari materi kita untuk hari ini. Kita akan lanjut materi kita pertemuan berikutnya. Sekali lagi saya ingatkan kepada kalian semua, tetap semangat terus dan ingat kerjakan tugas-tugas yang diberikan dan kumpul tepat pada waktunya. Sekian dan terima kasih.